selamat datang di TWS Talking with Santri bersama aku, host paling asik, manis, dan ceriwis, Nafisa Fitria. Tapi kali ini, yang manis, ceriwis, dan asiknya bukan cuma aku loh, karena kali ini bakal ada rekan aku, yaitu Kak Afra Nur Aziza. Halo guys, aku Afra yang akan menemani Nafisa pada podcast kali ini. Ya, dan kami berdua selaku host yang akan membahas kegiatan rutin yang dilakukan oleh para kakak kelas kami kelas 12. Bener banget, berhubung aku udah mau naik kelas 12 nih, kayaknya seru deh kalau kita bertanya-tanya tentang kegiatan ini. Iya, sekalian buat nambah wawasan kamu juga nggak sih Nafisa? Emang kegiatannya apa sih Kak? Kasih tahu dong. Jadi kegiatan ini adalah program latihan hikmat jamiah atau singkatan dari PLKJ. Wah, menarik banget ya. Pastinya dong. Makanya pada episode kali ini TWS akan membahas seputar tentang PLKJ. Dan lebih serunya, kita ngundang langsung kakak-kakak yang kemarin baru selesai PLKJ loh. Kalau gitu langsung aja kita kenalan betul. ya. Hai, aku Maura dari kelas 12 IPS. Halo, aku Tiara dari kelas 12 IPA. Hai. Oke, karena bintang tamunya udah datang nih ya, langsung aja kalau gitu kita tanya-tanya seputar PLKJ ke kakak kelas kita ya. Oke, kakak-kakak nih, aku mau tanya, menurut kakak-kakak apa sih PLKJ itu? Jawab Kak Tiara. PLKJ atau Program Latihan Khidmat Jamiah itu semacam program pengabdian buat santri kelas akhir di pesantren Persatuan Islam. Intinya, kita itu bakal dikirim ke berbagai daerah buat ngelaksanain tugas yang berhubungan sama keagamaan, terus pendidikan dan sosial kemasyarakatan, kayak ceramah, ngajar, sama ngebantuin kegiatan sosial yang ada di daerah masyarakat itu. Nah, jadi tujuannya itu gak lain dan gak bukan, itu tuh supaya kita bisa dilatih kemandiriannya dan supaya nantinya kita punya bekal untuk berdakwah di lingkungan masyarakat kita kelak. Wah, menantang banget ya. Seru tuh kayaknya. Seru banget. Kita udah tahu nih ya PLKJ tadi apa. Sekarang apa sih yang harus dipersiapkan untuk mengikuti PLKJ itu, Kak? Persiapan untuk PLKJ ya. Kalau menurut aku pribadi, persiapan utama nih ya. Persiapan utama itu mental sih. Mental. Kalian harus Kuat mental. harus nyiapin mental kalian Itu karena fondasinya tuh. fondasi. Ya karena nanti kan kalian pas kalian ada dapat tugas di daerah-daerah yang tadi ditentuin, kalian bakal harus apa ya? Harus mengikuti adat di sana gitu loh. Jadi kita nggak harus tahu gimana sih masyarakat di sana tuh kayak gitu. Jadi yang pasti utama tuh mental. Kalau Tiara ada tambahan nggak? Iya, pastinya tuh mental ya. Karena kan tadi kita harus ngikutin adat di mana kita berada, kayak di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya kan? Nah, jadi kalau kita udah punya basic mental, nah kita tuh bisa ngembangin diri kita lagi ke berbagai hal-hal positif kayak sosialisasi kita itu bisa lebih baik lagi kalau misalkan mental kita juga Udah bagus. udah mantep lah. basicnya tuh udah mantep banget mentalnya, kita bisa lebih luas lagi bersosialisasinya, terus inisiatif kita juga bisa lebih jalan lagi. Berarti paling penting tuh mental. Bener, mental. Setuju. Kalau selain mental ada nggak sih Kak hal lain yang perlu dipersiapkan gitu? Kan kakak-kakaknya pernah belajar pedagogi. Nah, Ya itu. Iya, pedagogi. juga. Nah itu sih, basic pedagoginya tuh harus diperkuat karena nanti kita tuh boleh di-spill kali ya. Boleh tuh. Nah pokoknya nanti tuh kita ada menyusun RPP karena kita kan ngajar ya. Nah RPP itu dipelajari itu di mapel pedagogik. Jadi kayak kita harus benar-benar bisa lah tuh menyusun RPP tuh kayak gimana sih yang baik dan benar. Dan itu taunya kita dari pelajaran pedagogik. Iya, dan pelajaran pedagogik itu kan selama ini cuma jadi materi doang ya buat kita. Nah, pas PLKJ itu pelajaran pedagogiknya tuh dijadiin praktek. Nah, jadi kan biasanya ada tuh ujian praktek tuh ya buat kelas 12. Jadi kalau sekarang pedagogiknya diperdalam materi. Diperdalam lagi materinya kalau misalkan buat yang kelas-kelas bawah tingkat bawah kayak 10-11 kan materi. Nah, kelas 12 itu kayak langsung dikeluarin kayak Kalau kakak-kakak ini
PLKJ-nya ditempatin di mana sih Kak? Tempatnya itu dingin kah atau panas kah? Gimana tuh? Seru nggak tempatnya Kak? Wah, Tempat kita itu kebetulan kita ditempatin di Subang. Subang itu apa ya? Daerah pesisir ya, dekat pantai kita. nah, jadi kita bukan di Subang kotanya, Subang ya gitu. Itu tempatnya boleh milih nggak? Atau emang udah ditentuin? ditentuin. Nah, jadi kita kan di Subang ya. Lebih tepatnya di Kecamatan Legon Kulon. Nah, Legon Kulon itu terdapat 5 kelurahan, ya. 5 PJ disebutnya 5 PJ. Nah, jadi kita dibagi jadi 5 kelompok nih, di angkatan 12, kelas 12 semuanya. Dibagi 5 kelompok. Ada kelompok 1 itu di Kelurahan Mesir. Dia nama PJ-nya Al-Muhajirin. Al-Muhajirin. Nah, yang kelompok 2 itu aku sendiri di Kelurahan Bobos. Nama PJ-nya itu Darul Furqan. Dia pesantren. Nah, kalau kelompok 3 coba Kak Tiara nih, kelompok 3. Kelompok 3 itu aku di kelurahannya tuh namanya Anjun. Nah, nama PJ-nya itu Al-Istiqomah. Terus lanjut ada kelompok 4, itu kelurahannya tuh Mayangan Hilir ya. Terus nama PJ-nya itu Abdurrahman Saad Sindi. Nah, yang terakhir itu di Mayangan yang Kulon. Kalau itu tuh per kelompoknya dia jarak dari satu tempat ke tempat yang lainnya gimana tuh? Jauh atau gimana? Atau dekat-dekatan? Terbilang jauh sih ya, tapi yang dekat itu cuma kelompok 4 sama kelompok 5. Sisanya tuh ya itu dekat banget. Karena itu dia satu kelurahan. Enggak beda guys. Itu sama. Sama Mayangan. Mayangan. Sama Mayangan. Jadi dia cuma beda PJ doang. PLKJ itu berapa hari sih Kak dilaksanakan? PLKJ Itu beda-beda. Kalau kita kemarin kebagiannya 10. Nah, Lumayan ya lah. Jadi iya kalau PLKJ lebih itu lama lagi. Biasanya paling lama itu 14 hari ya, 2 minggu. Oh, berarti yang kakak ini kayak 10 sebentar berarti ya? Iya, jadi kalau pesantren kita ngambilnya 10 hari di tengah-tengah, dan 10 hari pun udah sama waktu berangkat dan pulang. Jadi mungkin prakteknya cuma 7 hari atau 8 harian aja. iya. Kira-kira di kegiatan PLKJ ini tuh siapa aja sih yang terlibat gitu dalam kegiatannya? Kita seangkatan kelas 12. Iya. Full kelas 12? Full kelas 12. Harus ikut semua. Wajib ya? Kak? Wajib. Emang manfaatnya apa sih kalau ngikuti Kalau wajib kan pasti ada manfaatnya tuh betul. Kak. Iya kan? Manfaat PLKJ. Coba jawab Kak Tiara. Adit, tolongin Dit. Adit, aku takut Dit. Itu tuh supaya kita ngerasain gimana sih rasanya terjun langsung ke masyarakat. Betul. Kayak problematika apa tuh yang bakal kita hadapin pas kita terjun langsung ke masyarakat, biar kita tuh tahu kondisi sebenarnya tuh kayak gimana sih. Karena kan kita sebagai pelajar tuh taunya belajar aja gak sih selama ini, ternyata di masyarakat tuh keadaannya tuh kayak bisa jadi beda jauh gitu kan. Terus bertujuan juga supaya dilatih kemandirian kita di situ. Karena kan nanti kita dilepas ya PLKJ tuh. Kan biasanya kita kalau belajar tuh kan ada guru yang membimbing kan. Nah, kalau ini tuh kayak kita dikirim ke suatu daerah dan kita yang ngajar. Lebih kerasa karena ke masyarakat ya. Ya, jadi intinya dari manfaat PLKJ itu ya, dari yang Kak Tiara sebutin, intinya kayak proses pendewasaan buat diri kita gitu, ngelatih diri kita gitu. Keren banget. Gitu. butuh mental berarti. Benar. Balik lagi ke mental. Kalau tadi kan kita udah tahu nih PLKJ itu apa gitu. Nah sekarang kita lebih lanjut lagi buat cari tahu Mekanismenya. Mekanisme Apa aja sih yang dilakuin di PLKJ? Ngapain aja sih Kak? Benar. Dari awal boleh ceritain Kak, dari awal sampai pulang. Oke. Ini seru nggak sih? Seru banget. 10 hari. Mekanisme PLKJ ya, yang pada umumnya itu tugasnya kita berdakwah, yaitu ngisi-ngisi pengajian di daerah-daerah di situ, masjid-masjid dekat situ, ngajar di tempat kita ditempatin anak-anak, sama bersosialisasi sama masyarakat. Betul Kak Tiara? Betul. Jadi kalau yang emang udah ditugaskan kemarin tuh, kita tuh berdakwah di PJ kita masing-masing, sama kita ngajar. Untuk kemarin tuh kita ditugasinnya tuh di MI ya? MDTA. Sekolah dasar. Sekolah keagamaan gitu. Buat anak-anak yang SD. Tingkatan SD. Iya. Sama ini Kalau loh. bersosialisasi itu kita biasanya ke perangkat desa. Iya, perangkat desa. Kita biasanya silaturahmi ke Kayak RT, RW, kelurahan. Kalau ada program dakwahnya nih, Ah. kira-kira kita
targetnya siapa gitu. Oh, target targetnya. dakwahnya yang utama itu orang-orang setempat yang di situ dulu. Ya, jadi jamaah di PJ itu. Jamaah yang kita ditempatin di situ. Itu dari awal sampai akhir kayak gitu. Iya. Iya. Jadi itu Nggak kan ada kita jalan-jalan. dikasih jadwal. Nggak ada. Nanti belajar juga tetap ya. Maksud gue jalan-jalan. Sekarang ini nih Kak, kita masuk ke pertanyaan yang mulai seru. Gitu. Selama PLKJ nih pasti menjadi tantangan banget gak sih buat kakak-kakak? Pasti banyak Kira-kira tuh tantangan. apa tantangan yang selama PLKJ kemarin tuh? Pasti banyak lah. 10 Tantangan. hari. Coba Kak Tiara dulu deh. Oke. Kak Tiara dulu deh tantangannya. Kalau buat aku sendiri itu tantangannya jamaah kita PJ aku PJ Al-Istiqomah itu sedikit jamaahnya. Jadi kalau misalkan kita sholat tuh biasanya 3 sampai 5 orang yang ikut sholat berjamaah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Kok bisa Kak? Bener. Karena emang daerah situ tuh mayoritas tuh bukan yang ikut ke Persatuan Islam kan. Makanya jamaahnya tuh bisa sedikit itu. Dan kita juga di situ tuh udah jamaahnya sedikit dibagi 2 tempat. Jadi ada masjid sama musola. Itu ngatasinnya gimana tuh Kak? Kita bagi kelompok pecah gitu kan. Kelompok kita itu ada 11 ya. Kita bagi ada yang kebagian 6, ada yang kebagian 5. Yang satu tuh ke masjid, satu ke musola. Dan biasanya di musola tuh udah sampai 3 orang, kalau di masjid itu lebih banyak sih. Tapi mentok 6 ya. Tempatnya banyak tapi orangnya sedikit. Betul. Tempatnya Kira-kira tuh tahu gede nggak Kak tapi sedikit. alasannya kenapa sih? Iya, Kenapa itu dia sedikit? tadi. Gimana? Karena jamaah situ tuh kebanyakan bukan yang ikut ke Persatuan Islam gitu. Karena sebelumnya juga untuk mendirikan PJ Persatuan Islam sendiri di daerah situ, di daerah Kelurahan Anjun itu emang ada apa ya, bisa dibilang konflik dulu lah. Iya. Sampai nggak bisa istirahat. Kalau kelompok aku sih baru bisa main-main bentar itu tuh di hari-hari terakhir. Jadi di hari-hari itunya bener-bener gak ada, karena kita baru bisa ngobrol kelompok aja, evaluasi kelompok nih. Di kelompok aku itu baru 10:30. Walaupun itu nggak boleh sebenarnya ya, dari ini tuh kayak misalnya jam 9 udah pada tidur gitu kan ya. Tapi kelompok kita Karena padat kan. karena padat. Keren banget. Bahkan kalau di kelompok aku tuh yang laki-lakinya itu dipencar lagi. Kan tugas kita cuma di situ doang kan tadinya. Tapi karena ternyata dekat situ ada musola-musola lagi, jadi disuruh tuh sama orang-orang situ kesini musola-musola ini. Berarti warganya aktif juga ya. Iya, jadi jamaah di kita banyak, jamaah di aku banyak. Jadi ya itu. Harusnya dioper ke sini ya. Ya gitu. Tadi kan kita tantangan tuh. Keren banget ya tantangannya. Banget. Banyak banget. Sekarang ini dong Kak, ceritain kejadian-kejadian lucu gitu. Kejadian nggak terduga gitu loh akan seperti ini. Itu apa? Kalau keinget tuh pengennya ketawa. Boleh ceritain kelompok lain ya selain Boleh, kelompok Pak. kakak boleh. Oke. Kelompok. Coba kamu dulu. Internal dulu aja. Ya, kelompok kamu apa? Kelompok aku sih sebenarnya kalau yang lucu sih nggak dibilang lucu. Buat secara umum sih nggak lucu-lucu banget ya. Paling kayak jokesnya masuk di internal aja. Tapi kalau dari kelompok lain tuh ada satu yang lucu. Itu tuh ada orang gila. Orang dalam gangguan jiwa, ODGJ. Iya, jadi di situ emang di kecamatan kita Di ya. kecamatan kita tuh ada ODGJ yang dia tuh kayak keliling-keliling mulu deh, dari kelompok 2 ke kelompok 5 itu Itu kan suka jauh banget. mondar-mandir, padahal itu jauh banget. Mau kenalan kali Kak. Iya, kayaknya mau kenalan kali ya. Apalagi kakaknya cantik-cantik. Iya, Insya Allah. Kenapa tuh sih ada kayak gini? Jadi suatu ketika itu anak RG dari salah satu kelompok itu tuh mereka lagi ngejemur. Ini tuh kayak ceritanya tuh sampai nyampe ke kelompok lain. Karena mereka lagi ngejemur tuh siang-siang, ngejemur segala macam, termasuk ke dalemannya juga mereka jemur. Nah, jadi Feeling nggak enak nih. Jadi ODGJ itu emang lagi keliaran di sekitar situ kan. Nah, ada salah satu anak RG di situ, dia tuh lagi ngangkatin jemurannya. Pas dia ngangkatin jemuran, ada hilang satu daleman dia. Dan ternyata yang ngambil Pelakunya ODGJ-nya. Oh my God! selain
Selain ya itu, gitu. ada kejadian horor gak sih, Kak? Tapi ada lagi sih yang lucu sebenarnya. Oh, ada lagi? Oh iya, baru ingat, banyak. aku baru ingat. Boleh ceritain. Di kelompok aku itu ada satu, itu tuh pas kita lagi mau ke musola. Kondisi tuh abis hujan, jadi kayak becek banget. Becek, dan karena kita ke musola kan emang lumayan jauh ya, sekitar 1 kilo. Itu tuh apa ya, medannya tuh sawah, kayak pokoknya jalan-jalan yang gak rata gitu lah. Nah jadi ada satu teman aku, dia tuh pas lagi menuju ke musola itu, karena kan jauh ya, udah telat juga tuh, dia larilah dia, kepeleset di pinggir sawah. Tapi untung dia nggak jemur sawah sih. Nggak masuk ke sawah. Enggak, alhamdulillah itu enggak. Cuma kayak itu tuh bikin kaget. Cuma kayak itu menurut kita lucu aja sih. Nangis gak? Enggak, kalau nangis enggak. Dia nggak nangis. Nangis di situ enggak. Tapi ya pas udah kerasa sakitnya sih baru nangis ya. Coba kayak yang sweetnya tuh di situ. Dia sejauh itu sumpah. Kayak kita Kau nggak naik motor? enggak ada. Oh emang nggak di ini ya, disediain. Kalau motor tuh sebenarnya itu kita minjem kan ke warga-warga. Nah, buat di sekitaran situ sendiri tuh motornya kepake mulu. Jadi kayak kita jarang dapetin motor. Ada yang emang disediain kan motornya. Kalau kelompok kita sendiri emang nggak disediain gitu. Nggak ada Kalian motor yang kalau tersedia. misalkan beli makan tuh gimana? Atau masak sendiri? Iya, kita Masak masak sendiri. sendiri. Buat beli bahannya kita nungguin motornya ready dulu. Iya, buat ke pasar. Untungnya, Tantangan berarti. nah itu tantangan ya masuknya. Tantangan juga sih sebenarnya ya. Kalau motor nggak ada nggak Iya. makan berarti ya. Kalau pasar untungnya deket aku kan di Bobos, jadi kalau kelompok-kelompok lain tuh ke pasar ke Bobos. Kalau aku kan emang deket ya, karena emang aku tempatnya di Bobos, jadi ya kalau ke pasar nggak ada motor pun jalan kaki bisa. Iya, nyantai. Beruntung. Iya benar. Jadi ada plus minus lah di setiap kelompok. Tadi apa? Cerita serem ya? Ada Bisa nggak nih cerita tuh, horor? waduh. Ada nggak sih? Pasti lah. Ada Pasti kan ada karena kita dong. berdampingan ya hidup sama Iya. Kan disebutin tuh manusia tuh berdampingan hidupnya sama jin. Iya. Kan kejadian Kira-kira ada nggak sih, Kak? Kayaknya kalau ada seru banget deh. Aduh. Ada. Ada. apa tuh kak? Boleh Apa tuh, dong Kak? ceritain. Yang mana sih? Yang fenomenal aja. Oh, Jadi iya. sebenarnya lumayan ya, untuk kuantitasnya tuh lumayan banyak cerita horor. Cuma kayak kita ambil yang paling serem dan paling gak make sense lah ya, gak masuk akal. Bener, uji mental. Bener. Dan iman juga kan. Bener. Coba langsung aja ceritain ke Tiara. Itu dari anak kelompok aku. Ada satu yang fenomenal ya. Karena kayak itu sih kita sampai nyari-nyari. Jadi ceritanya ada suatu malam kita itu lagi ngikut kajian tablik akbar di kelompok 2, kelompoknya Maura. Nah, kita lagi tablik akbar di situ. Kan biasa ya kalau misalkan tablik akbar tuh suka ada yang nyari jajanan, apa jalan-jalan sekitar situ lah ya. Nah, ada 2 anak kelompok aku, dia itu jalan-jalan di sekitar, explore lah ya. Karena kan kita datang tuh dari arah sebelah sana nih. Jadi kayak mereka explore ke sini yang belum pernah dieksplor sebelumnya. Ya, jadi mereka jalan-jalan aja tuh berdua. Sampai mereka itu ketemu ibu-ibu. Tapi kayak ibu-ibunya tuh syar'i. Jadi kayak ngiranya kayak masih dari jamaah kita kan. Nah, sama ibu-ibu tuh ditanyain. Mereka tuh ya, Neng mau ke masjid gitu. Ya ngomongnya tuh nggak jelas. Ngomongnya gak jelas gitu. Temen aku tuh ngedengarnya gak jelas, tapi kayak mereka ngeiyain aja. Iya mereka, bu, jadi dia kayak ngikut. Iya. Mereka nggak tahu itu di mana, tapi kayak iya bu. Mereka ikut lah. Kita tuh diikutin sama buat ibu-ibu itu. diarahin ke masjid yang ibunya maksud. Iya. Ibunya tuh di depan kan, mereka ikutin di belakang, ikutin ibunya. Sampai Itu udah keadaannya malam. Iya, Malam. malam itu. Sampai udah lumayan jauh tuh ya. Jalan kaki. Dan kaki. Bener, jalan kaki. Itu tuh sampai ke tempat yang rada gelap, rada sepi. Tiba-tiba ibunya menghilang. Dan itu Manusia. di situ tiba-tiba mereka Teman-teman tuh baru sadar di situ. baru sadar. Terus di situ kayak dekat kandang kambing gitu ya katanya. Iya. Pokoknya nuansanya gelap. Gelap banget dan sepi gitu kan. Nah di situ mereka nelfon lah tuh nyari bantuan kan.
Karena kan mereka bukan orang sana, bukan orang Bobo sih, kayak ini di mana nggak tahu. Nah pas telepon tuh mereka nelpon orang satu-satu kan. Yang paling utama tuh pasti nelpon di anak kelompok Anak situ dulu kelompoknya. ya. Ditanyain dulu, ditelepon dulu kayak tolong dong, aku nyasar gitu. Nyasar kemana? Nah, pas dia nyebutin di mananya, itu Sinyalnya jelek banget, putus-putus langsung kayak tut, iya. itu nggak sekali 2 kali. Jadi terus telepon nih yang lain Telepon lagi. ke yang lain sama sinyalnya tuh putus pas disebutin tempatnya di mana. Usil ya kayaknya. Heeh. Terus itu gimana tuh temennya? Akhirnya kita disamperin ya. Akhirnya kayak kita komunikasi tadi ke arah mana gitu kan via chat jadinya. Kayak mereka ke arah sana, terus kita susul lah tuh. Kayak buru-buru kan, takut hilang. Apalagi aku takut banget hilang cuy, anak-anak aku. Jadi kayak kita kejar sih. Apa sih istilahnya, kita lari nyusulin. Iya. Takut kenapa-napa juga. Karena kan yang tadi jatuh itu tuh Itu yang hilang itu. Yang hilang itu, iya. Iya, makanya kasihan banget. Sama dia ya. Iya. Terus akhirnya ketemu, alhamdulillah. Ya. Itu ya benar-benar itu horor. Ini manusia tembus pandang. Dia harus disiram dengan lilin. Tengoklah Tuhan. Horor banget sih. Horor. Iya. Terus gimana? Iya. Ada lagi nggak? Enggak, Kak? Ada itu dari kelompok lain. Iya, kelompok lain sih. Iya, kelompok lain. Kelompok lain sih. Jadi itu malam juga latarnya tuh ya. Jadi pas malam-malam, Malam. makanya serem kan, horornya kerasa kalau malam. Jadi si teman aku ini ada 2 orang, ini melibatkan 2 orang nih kejadiannya. Jadi yang satu ini dia tuh mau mandi, kamar mandi yang emang jalan dulu lah dari kamarnya, kamar mandi luar Turun tuh. ke bawah. Kamar mandi masjid lah ya. Nah, jadi pas dia mau mandi, pintu kamar mandinya itu ketutup. Dikira kan ada orang ya, dia manggil-manggil tuh, Manggil si temen. tok-tok, manggil nama si temen, nyaut di dalam. Di dalam tuh ada Iya. nyaut dia gitu. Kayak yang disebut namanya tuh nyaut. Disebut nama itu nyaut, lagi gini-gini, iya lagi gini. Itu yang di dalam kamar mandi ya. Iya, di dalam kamar mandi nyaut. Terus kayak dia nungguin lama aja ini pintu nggak kebuka-buka. Mana kayak kalau ada orang mandi kan gebir-gebir ya sih. Jadi kayak senyap aja gitu. Terus tiba-tiba si teman yang dipanggil itu datang dari belakang. Dari belakang kamar mandi, maksudnya bukan dari kamar mandinya ya. Jadi belakang kamar mandi itu kita emang ada space itu kan, di tempat itu tuh ada space. Jadi dia dari situ, bukan keluar kamar mandi. Jadi kita terus kayak kata, Kamar mandi tuh siapa? makanya habis itu kayak dibuka kayak, "Lah, tadi lu bukannya kamu dari kamar mandi gitu-gitu kan?" Kayak, "Enggak," kayak gitu. Shock mereka. Nggak mandi. Akhirnya mereka nggak mandi. Sekelompok tuh nggak mandi. Nggak tahu deh, Nggak tahu, yang lupa. belum mandi aja kayaknya. Karena kayak seberiman-berimannya juga yang namanya remaja labil kayak agak gimana gak sih? Takut juga sih malam-malam. Terus akhirnya gimana tuh malam itu? Udah balik ke kamar. Balik ke kamar aja gak mandi. Seru-seru banget ya, cerita lucu sama serunya tuh seru-seru. Horornya ada ya. Berdasarkan pengalaman tersebut nih Kak, apa sih hal yang sekiranya berharga dan membekas banget selama pernikahan? Aduh, ada dong. Duluan. Apa cerita-cerita yang tadi disampaikan itu membekas banget? Kalau aku pribadi ya, karena aku ditempatin di tempat pesantren ya. Jadi aku ketemu sama santri-santri di sana dong, karena di situ pesantren. Jadi walaupun malam tuh kalau misalnya udah kosong, aku suka main sama santri-santri di sana kan. Jadi itu yang berkesan sih. Jadi aku nambah temen gitu loh, nambah adik-adik. Terus dia juga ngajarin pelajaran yang baru buat aku gitu loh. Jadi saling belajar. Iya, itu sih. Kalau Kak Tia, Interaksi sama ibu-ibu dari versi Sri itu, karena masya Allah subhanallah ibunya baik banget. Kayak ada suatu ketika itu kita ditelepon disuruh ke rumahnya buat Ngeliwet makan. ya? Iya, ngeliwet kita makan bareng di rumahnya. Kita masak, terus selesai masak kita main mancing karena beliau kan punya kolam ya, jadi kita mancing di situ. Jadi kayak masya Allah. Terus anak-anaknya juga alhamdulillah ya, anak-anak kita tuh nggak rewel. Kayak meskipun mereka anak-anak MDT aja, kayak anak-anak SD aja, bahkan ada yang prasekolah juga ikut ke MDT itu kan. Ya meskipun masih pada kecil-kecil, alhamdulillah mereka nurut-nurut, gak neko-neko, dan baik banget anak-anaknya, suka datang, ngasih hadiah ya, Kak? ngasih hadiah, iya serius. Ini kayak kelompok Kak Tiara itu panen hadiah gitu, panen boneka. sering banget dikasih hadiah. Kadang tuh kangen banget. jadi kalau lihat bonekanya ingetnya adik-adik Iya betul. Iya. Dia tuh kalau pagi tuh tiba-tiba nyamper, terus ngasih makanan, Iya, benar. ngasih makanan, ngasih hadiah. Kelompok orang nggak?
Ada kok yang kayak gitu. Ya, kalau kita emang kayak itu circle gitu suka ngasih hadiah gitu sih. Pas akhir-akhir tuh kakak-kakak yang jadi favorit mereka tuh dikasih banyak banget hadiah itu. Iya, yang jadi Bonekanya favorit tuh sampai mereka. kayak segenggaman bisa dibuat toko boneka kali ya. Oh my god! Banyak banget, serius. Interaksinya tuh berharga banget sih. Benar-benar. Kita bener. Udah ya? Udah itu aja. Ada lagi gak kak yang lain? Udah sih. Udah sih ya. Semua nggak sih membekas dalam Membekas sih semuanya. Mungkin ini yang paling Iya, gitu ya. betul. Oh tadi kan kita udah dengar sih PLKJ tuh ngapain aja, yang keputusan apa, yang lucu apa. Nah sekarang ada nggak sih pesan-pesan dari kakak buat santri-santri yang PLKJ nanti? Kayak aku Maksudnya, sih. iya buat kelas 12 nanti. yang nanti mau PLKJ. Kira-kira apa? Pesannya ya. Siapin mental. Selain itu, Selain mental, apa ya? jangan takut ya. Iya, Karena pokoknya jangan takut untuk inisiatifnya lebih tinggi aja sih. inisiatif lebih tinggi. Niat juga nggak sih? Niat dan kita ngelakuinnya yang penting ikhlas. Jalanin aja. Jadi walaupun nanti PLKJ itu pasti banyak tantangannya dan tantangan per kelompok itu pasti beda-beda. Nangis-nangis mah pasti ada, tapi yang pasti tuh dijalanin aja. Nanti pas mau akhir-akhir nih pasti nggak mau pulang. Pasti mau nambah. Iya, ini itu yang beneran, bikin ini seru. beneran, ini Serius. beneran. Jadi awal-awal nih nangis mau pulang, tapi di akhir nangis nggak mau pulang. Itu sih. Sering terjadi. Sedih terharu ya dengerin. Betul banget. Gitu. Sekarang bonus nih kak. Apaan tuh bonusnya? Bonus sekarang buat kakak-kakak coba lihat ke kamera. Boleh say hi dulu Senyum nggak? dulu dong. Hai. Boleh sampaikan Pesan kepada siapa? kepada warga Asatis yang ada di wilayah PLKJ kakak. Mungkin lagi nonton video kita. Sama teman-teman kakak nih selama PLKJ. Boleh sampaikan. Didiknya Mungkin belum juga. tersampaikan ya kemarin. Boleh disampaikan di sini. Tiara duluan deh, baru ntar aku terakhir deh. Waduh, Penutupan deh. Kakak Tiara duluan. jadi kayak makasih banget untuk warga-warga Anjun yang udah nerima kita, wabil khusus dari ibu-ibu persistri yang udah sangat mengayomi, ngebantu kita buat improvisasi pada saat kita ngisi kajian ibu-ibu kemarin dan sering ngajak makan-makan, buat ibu yang udah nganterin juga waktu kemarin teman aku diurut ya karena jatuh itu. Terus sama buat anak-anak, maaf ya kalau misalkan kita belum bisa ngasih yang banyak, belum bisa seoptimal mungkin, belum bisa effort ya kalian itu kita bales dengan semaksimal mungkin. Dan kayak maaf ya kalau misalkan waktu kita itu terlalu sebentar, padahal kayak kita tuh masih kangen-kangen banget gak sih? Iya, jadi kayak semoga kita bisa ketemu lagi ya next time. Gitu ya Kak Tiara? Oke, kalau dari aku nih, aku mau berterima kasih banyak sama betul ibu-ibu di sana, bapak-bapak di sana, ustadz-ustadz di sana, karena mereka udah mau nerima kita. Dan terlebih buat yang udah nyiapin tempat tinggal buat kelompok aku yang perempuan nih, jadi aku tinggal di ketua PC-nya gitu. Dan ibunya alhamdulillah baik banget. Buat ibu Om yang selalu nyiapin sarapan buat kita, aku terima kasih banyak buat kalian, buat ibu Om dan anak-anak Darul Furqon. Nih buat anak-anak Darul Furqon, aku kangen banget sama kalian. Semoga semoga aku cepet ke Subang lagi ya nemuin kalian. Karena dia udah ngeplan loh, Udah ngeplan, iya. udah ngeplan mau ke Subang ketemu lagi. Pengen balik lagi itu pasti seru banget. Jadi setelah kita dengar sama-sama nih PLKJ itu Kita jadi tahu nih PLKJ susah itu senangnya apa. kayak gimana. Iya benar banget. Jadi pelajaran yang bisa diambil banyak banget ya tentunya buat kita semua. Apa mau disimpulin nggak kak dari PLKJ tuh? Apa aja gitu hikmah yang bisa kita ambil. Hikmahnya itu kita jangan takut duluan, karena awalnya itu pasti parno banget, kayak ya jadi ngerepotin diri sendiri lah kalau misalkan kita terlalu parno tuh. Karena pada akhirnya pas kita jalanin tuh ternyata seru banget, meskipun ada masalah tuh malah itu bikin jadi ada Itu rasanya di situ partnya. Gitu. Bawa enjoy aja. Bener, Bawa enjoy aja. Karena justru Jadi- masalah itu bisa bikin kita lebih erat lagi ya. Yes. Heeh. Jadi apapun masalahnya jalanin aja, chill aja bos, chill Chill aja. Gitu, oke? Oke. Tapi
PLKJ ini tuh kita bakal dengar cerita dari yang UG doang atau ada juga itu yang dari RG-nya? Pasti ada RG-nya nggak sih? Pasti Iya ada. dong. Pasti. Nanti kalian dengerin cerita dari RG-RG kita ya, guys. Mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Kita tutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Jangan lupa lupa buat kalian yang mau dengar dan penasaran banget sama Versi cerita RG. versi RG harus nonton video kita selanjutnya. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.